Pernahkah kamu meletakkan sendok ke dalam semangkok sop panas? Lama-kelamaan, sendok tersebut akan jadi panas juga kan? Salam dan bahagia. Halo adik-adik, selamat berjumpa dalam pelajaran fisika. Pernahkah kalian mengalami peristiwa seperti yang diilustrasikan? Ketika kita memegang sebuah sendok perak yang diletakkan pada semangkok sup panas, ujung sendok yang kita pegang akan segera menjadi panas juga, walaupun tidak bersentuhan langsung dengan sumber panas. Nah, peristiwa ini terjadi karena adanya perpindahan kalor. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kalor? Dan bagaimana kalor dapat berpindah? Di video kali ini kita akan belajar bersama mengenai perpindahan kalor. Setelah menonton video pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Ketika kalor mengalir dari benda yang panas ke benda yang lebih dingin, sebenarnya energilah yang ditransfer dari yang panas ke yang dingin. Dengan demikian, kalor merupakan energi yang ditransfer dari benda yang satu ke benda yang lain karena perbedaan temperatur. Kalor dilambangkan dengan Ki, memiliki satuan J atau Joule. Selain Joule, satuan kalor bisa juga dinyatakan dalam kal atau kalori. 1 kalori setara dengan 4,2 Joule, sedangkan 1 Joule setara dengan 0,24 kalori. Sekarang kita bahas perpindahan kalor. Kalor dapat berpindah dari satu tempat atau benda ke benda yang lainnya melalui 3 cara, yakni konduksi, konveksi, dan radiasi. Dalam situasi praktis, 2 atau bahkan 3 dari cara-cara ini dapat bekerja secara bersamaan. Yuk kita bahas satu persatu. Perpindahan kalor secara konduksi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konduksi biasanya terjadi pada zat padat, terutama yang bersifat konduktor. Laju kalor konduksi bisa dihitung menggunakan persamaan beberapa contoh perpindahan kalor secara konduksi antara lain, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda tersebut dipanaskan. Misalnya ketika kita memegang kembang api yang sedang dibakar atau memegang penggaris besi yang ujungnya dipanaskan dengan lilin. Knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup perebusan air. Perpindahan kalor secara konveksi adalah perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat dengan disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Konveksi umumnya terjadi pada fluida atau zat cair dan gas. Laju kalor konveksi dapat dihitung menggunakan persamaan Beberapa contoh perpindahan kalor secara konveksi antara lain gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan, gerakan naik dan turun kacang hijau, kedelai, dan sebagainya ketika dipanaskan, terjadinya angin darat dan angin laut, gerakan balon udara, dan asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Perpindahan kalor secara radiasi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara atau medium. Laju kalor radiasi bisa dihitung menggunakan persamaan beberapa contoh perpindahan kalor antara lain
Panas matahari bisa sampai ke bumi walaupun melalui ruang hampa di luar angkasa. Tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api, misalnya api unggun. Panas dari lampu ketika menghangatkan telur unggas. Pakaian menjadi kering ketika dijemur akibat panas dari matahari. Bagaimana anak-anak? Sudah memahami perpindahan kalor baik secara konduksi, konveksi, dan radiasi? Selanjutnya, yuk uji kemampuan diri kalian dengan mengerjakan latihan soal berikut. Jadi, perpindahan kalor yang sejenis dengan peristiwa panas api unggun yang terasa hangat ke badan ialah panas matahari sampai ke bumi, karena keduanya merupakan perpindahan kalor secara radiasi. Mudah bukan? Nah, itulah penjelasan mengenai perpindahan kalor yang Ibu bagikan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan sampai jumpa.